Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat sore. Salam sehat selalu bagi kita semua. Berjumpa lagi kita dalam pertemuan yang pada sore hari ini kita melakukan pertemuan secara online. Sesuai dengan jadwal di portal bahwa pertemuan ke-10 adalah online. Untuk itu kita sudah sampai kepada materi 10. Saya share dulu ya materi 10 kita. Kita berbicara tentang MRP atau manajemen rantai pasokan ya. Bahasa Inggrisnya bisa disebut supply chain management. Ini merupakan bagian daripada manajemen operasional ya. Tetapi perkembangan berikutnya bahwa manajemen rantai pasokan ini menjadi satu mata kuliah ya. Apakah Anda semua akan mendapatkan mata kuliah ini ya, atau tidak ya? Karena mata kuliah itu akhirnya menuju kepada spesialisasi. Jadi ini sebenarnya turunan dari manajemen operasional ya, diturunkan menjadi manajemen rantai pasokan khusus membicarakan pasokan-pasokan yang ada di manajemen operasional ya, yang harus dikelola. Jadi memang akhirnya ini menjadi lebih spesial lagi, akhirnya menjadi mata kuliah baru ya di prodi manajemen. Bahkan nanti di semester berikutnya Anda akan mendapat mata kuliah SCM ini atau tidak ya. Jadi kita overview ya tentang manajemen rantai pasokan atau disingkat MRP, atau bahasa Inggrisnya bisa supply chain management atau SCM. MRP atau SCM itu merupakan kegiatan pengelolaan ya, dalam rangka memperoleh bahan mentah ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri, kemudian ditransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses dan bisa menjadi barang jadi dan mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Jadi ini prosesnya adalah in ke out, terus bisa balik lagi out ke in ya. Jadi ini adalah materi kita pada hari ini ya, untuk membicarakan apa sih manajemen rantai pasokan itu ya. Jadi kegiatan MRP atau SCM itu bisa meliputi fungsi pembelian. Bisa melalui fungsi pembelian tradisional, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang penting bagi hubungan antara pemasok ya, atau supplier dengan distributor. Jadi dia mengangkut pengangkutannya, kemudian distributornya, banknya atau yang akan membayar ya, apakah cash atau hutang ya, menyangkut juga utang piutang, menyangkut juga pergudangan, pemenuhan pesanan dan pembagian informasi ya, informasi mengenai ramalan permintaan, produksi, kegiatan pengadilan, persediaan dan sebagainya. Jadi dasar pemikiran dari MRP ini adalah orientasi kepada pelanggan, baik dalam segi mutu, harga, dan layanan. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas, inilah yang melahirkan konsep baru pada tahun 90-an, yaitu namanya supply chain management, atau manajemen rantai
rantai pasokan. Jadi supply chain itu adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ini adalah flow daripada supply chain ya, flow-nya bisa bermacam-macam ya. Dari intinya ada supplier, ada manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Jadi prosesnya bisa saling silang mana kemana dulu, atau bisa supplier ke langsung distributor, bisa supplier langsung ke retailer, bisa. Jadi tergantung perusahaan yang mau pakai yang flow yang mana ya. Jadi supply chain itu ada 3 macam hal yang harus dikelola. Pertama, aliran material atau produk ya. Kemudian aliran informasi, lalu aliran keuangannya. Sesuai nampak di sini, bosan dari supplier, manufaktur, ke distributor, retailer, dan ke toko ya, shopper ke tokonya. Dan bisa juga akhirnya balik nih. Ini dari in ke out, lalu bisa balik lagi dari out ke in. Jadi supply chain itu adalah aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Bisa juga aliran uang ya, sejenisnya mengalir dari hilir ke hulu, misalnya invoice, ya, cara bayarnya, dan sebagainya. Bisa juga aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ya, yaitu menyangkut nilai kapasitas, status pengirisan, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Supply chain itu adalah contoh daripada supply chain, misalnya ya, perusahaan biskuit kaleng ya. Perusahaan biskuit kaleng dia pasti akan memasok gandum, lalu memasok supplier tebu, garam, kemudian aluminium. Lalu bisa juga pabrik tepung terigu, pabrik gula ya. Nah, jadi lalu bisa ke distributor garam. Lalu kaleng, perlu biskuitnya, distributor biskuit masuk ke supermarket, dan ada perusahaan transportasi dan pergudangan. Inilah contoh supply chain yang harus diperhatikan oleh perusahaan biskuit, atau inilah jalur flow chart-nya daripada supply chain biskuit kaleng ya, yang sering atau pernah kita makan. Jadi skemanya bisa dari 1, 2, 3 distributor ya, 5, 6, 7, 8, kemudian ke gudang misalnya, lalu sampai ke 11-nya ini adalah supplier. Jadi supply chain atau MRP itu, SCM atau MRP itu adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimnya ke pemakai akhir. SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. SCM tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga urusan eksternal, perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner lainnya. Mungkin ini aja penjelasan dari saya tentang supply chain ya, supply chain. Silakan Anda membaca lebih lanjut di internet atau di buku-buku ya, agar Anda bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan supply chain. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.